Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan kesehatan sehingga kita bisa maksimal untuk beribadah, dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan di akhir pekan ini. Nikmat merupakan karunia Sang Pencipta. Masihkah akan mendustakannya? Ingat, ada 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang masa tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waktu masa kayamu sebelum masa datang miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu. Itulah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan para tabi'in, tabi'in wa tabi'innya. Dan semoga syafaat serta salam itu juga kepada kita, cucu kita, saudara-saudara kita kelak di yaumil akhir. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi yang spesial ini materi yang akan disampaikan adalah bersama Dr. Ali, spesialis anak. Beliau adalah salah satu koordinator sebagai dokter petugas haji yang domisilinya beliau ada di Tasik, ya. Kita sebelum menyampaikan materi kajian di pagi ini, inilah profil singkat beliau, Dr. Haji Ali Firdaus, dokter anak di Kota Tasikmalaya, dosen tetap hukum kesehatan dan hukum kedokteran di Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta, dosen ilmu kesehatan anak Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, pengurus pusat dan cabang Jawa Barat Ikatan Dokter Anak Indonesia, pembimbing kesehatan haji dan umroh Khalifah Tour, dan diamanahi sebagai koordinator petugas haji untuk bidang kesehatan. Itulah profil singkat beliau. Kita akan sapa dulu sebelum Pak Haji Ali menyampaikan materinya. Kita akan awali dulu dari Ustadz Wijayanto. Namun sebelumnya, jangan lupa biar ilmunya bermanfaat. Jangan lupa, mari kita bersedekah. Dan mari kita ucapkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sapa dulu Ustadz Wijayanto untuk menyampaikan tausiah. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, sebenarnya langsung Dr. Ali aja dah cukup sih sebenarnya, waktunya biar efektif. Tapi alhamdulillah Pak Mo, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati para senior kami, para sesepuh kami, para orang tua kami, para asatidzah yang bergabung pada jamaah Zoomiyah, jamaah webinariah, jamaah virtualiyah pada pagi hari ini, patut disyukuri bahwa kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang besar di mata Allah, tetapi sering dianggap kecil di mata manusia. Pertemuan seperti ini disebut oleh Rasulullah sebagai liqa'ul azim. Liqa'ul azim itu adalah pertemuan yang agung. Dan yang menyebut agung adalah Allah. Maka besar di hadapan Allah adalah sesuatu yang tidak terukur. Karena kalau besar di hadapan anak TK, itu sangat beda dengan besar di anak SD, SMP, SMA. Ketika seseorang dikasih uang 100.000 bagi anak playgroup, wah itu besar sekali. Tapi bagi anak SD mungkin biasa. Bagi anak SMP dikasih 1 juta itu besar. Tapi seorang dokter dikasih 1 juta ya biasa saja. Apalagi dokter spesialis. 10 juta itu hanya bagian dari cara untuk strategi marketing biar dia balik lagi. Maka sengaja kadang-kadang tidak dikasih obat langsung sembuh supaya nanti jadi ATM untuk mengeruk dana sebanyak-banyaknya dari pasien. Nah, itu menjadi hal yang sangat berbeda. Demikian juga liqa'ul azim, pertemuan yang agung.
banyak di antara kita tidak terpilih untuk mendapatkan hidayah terhadap hal ini. Apa itu hidayah? Kemarin pagi sudah mau disebut tapi nggak lengkap oleh Ustadz Dedi, sudah belum lengkap, sudah habis waktunya. Hidayah adalah kekuatan untuk melakukan satu kebaikan. Hidayah adalah kekuatan untuk menolak sesuatu yang tidak baik. Kita bukan tidak punya hidayah, kita punya hidayah. Tapi hidayah kita tidak mampu menggerakkan kebaikan, berarti kita minta ihdinas siratal mustaqim terus. Kita bukan tidak punya hidayah, mungkin kita dikasih hidayah, tapi kekuatannya kecil. Ibarat lampu cuma 5 watt, 5 watt itu untuk baca aja susah, apalagi seusia Pak Rustam. Sudah sangat berat untuk bagaimana lampu 5 watt untuk bisa membaca. Demikian juga, kenapa kita minta hidayah terus? Salah satu pintu hidayah itu kalau kita mau taklim, maka kegiatan begini ini dihargai. Mohon maaf, tidak ada batas untuk bagaimana untuk berhenti. Kapan dia menuntut ilmu? Minal mahdi ilal lahdi. Orang sudah mau mati saja, itu perlu menuntut ilmu. Itulah semangat mengapa yang saya dirikan adalah lembaga pendidikan. Saya punya lembaga pendidikan yang mudah-mudahan Dr. Ali juga bisa bergabung nanti bersama tim Khalifah untuk bagaimana kita belajar minal mahdi ilal lahdi. Saya punya sekolah namanya BSS, Bias Senior School. Senior School itu hanya boleh yang ikut hanya siapa? Orang yang sudah di atas usia 55 tahun. Jadi Dr. Ali, Pak Rustam, Empet itu sudah boleh masuk. Di luar itu belum boleh. Karena memang kita sekolah untuk senior school. Dari mulai batita, bawah 3 tahun sudah boleh disekolahkan. Kenapa? Namanya aja Husnul Khotimah. Ya, nama saya, nama ya apa sekolah senior school. Sebenarnya saya mau kasih sekolah lansia, cuman nggak enak kata-katanya. Enak senior school, orang-orang yang sudah senior. Diperlukan adanya ilmu. Karena orang nggak tahu pentingnya ilmu dalam agama, maka tidak banyak kita ngadakan taklim yang join. Padahal yang share banyak sekali. Maksud saya, kadang-kadang itu juga nge-share tapi juga nggak ikut. Nge-share tapi nggak gabung. Artinya apa? Kadang-kadang kita tidak pandai memberikan sesuatu. Kesempatan ini penting karena di antara 5 ightanim khamsan qabla khamsin yang disampaikan Ustaz Muh tadi, hati-hati berjaga-jagalah terhadap 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Yaitu hidupmu sebelum matimu. Sebetulnya cukup 1 saja, nggak usah 5. Kalau udah hidupmu sebelum matimu sudah mengcover semuanya. Ini kalau waktunya cukup, sebetulnya kenapa kok ada bahasa psikologis yang seperti itu? Ya kalau hidupmu sebelum matimu nggak usah disebut yang lain. Mudamu sebelum tuamu sudah termasuk di situ. Kayamu sebelum miskinmu sudah termasuk di dalamnya. Kenapa kok masih hidupmu sebelum matimu? Kok disambung lagi juga dengan apa? Kesempatanmu, longgarmu sebelum sempitmu. Sehatmu sebelum sakitmu. Dan apa yang sering tidak dipahami, yang dikhawatirkan Rasulullah dari 5 itu hanya 2. Nanti di hadis lain, yang ditakutkan pada umat akhir zaman adalah 2. Yaitu nikmat kesempatan dan nikmat sehat. Ada apa di dalam kesempatan dan sehat? Karena kenyataannya hari ini tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk bergabung di Zoom meeting ini. Zoom meeting ini wajtabakum. Dalam surat An-Nisa ayat 78, Allah memilih kita. Hari ini banyak orang yang sudah bangun. Banyak orang yang nggak punya kegiatan. Sudah khusnudon saya ya, mudah-mudahan juga karena ikut Zoom yang lain. Tapi nggak ada Zoom yang lain, tetapi nggak terpilih untuk sini. Buat stabakum, Allah memilih. Dan hebatnya, alhamdulillah, Allah pilih untuk gabung di Zoom Khalifah pagi ini tidak berdasarkan kekayaan. Nyatanya yang gabung tidak semuanya orang yang kaya. Saya kenal beberapa ini, bukan miliarder semuanya. Ada 1-2 yang kaya, tapi yang sering nanya di sini malah bukan orang kaya. Saya tahu nanti penanya pertamanya biasanya itu. Nggak terlalu kaya itu saya lihat itu. Mohon maaf. Dan Allah tidak pilih berdasarkan ketampanan dan kecantikan. Nyatanya yang ikut saya lihat dari awal tidak ada yang bening-bening. Maka nggak ada yang berani menyalakan kamera.
Karena saya tahu ini tidak terlalu indah untuk dipandang good looking. Tapi Allah pilih dalam hal ini. Bahkan tidak dipilih berdasarkan ketampanan, tidak berdasarkan keturunan, tidak berdasarkan atas bagaimana tentang kepandaian kita. Tidak semuanya sarjana. Yang S3 cuma Dr. Ali saja. Yang lain-lain S1 aja pilek, apalagi S3. Tidak semuanya S3 di sini. Maka dari sisi ini luar biasa kita sadari, mohon maaf kita dipilih oleh Allah untuk silaturahmi pagi ini jalan surgawi, ini akan menambah persaudaraan, ini akan tafarruju hamin, menyehatkan jasmani, rohani, nanti harusnya dibahas, kesehatan bukan hanya fisik, tapi juga psikis, juga kesehatan rohani, kesehatan mental. WHO menulis orang sehat itu bukan sekedar sehat secara fisik. Sehat di dalam konteks WHO adalah sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, bahkan harus ditambah sehat rohani. Selama ini tidak cukup kalau orang cukup mengatakan sehat hanya rohaninya. Maka Nabi itu menganjurkan doa yang setiap saat dibaca oleh Rasulullah adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Pertama, bagaimana kita selamat dalam beragama. Tapi sambungan berikutnya apa? Wa afiatan fil jasad. Ternyata tidak cukup orang selamat dalam beragama kalau tidak disempurnakan dengan afiah. Afiah di dalam badan. Wa innali jasadika alaika haqqon. Sesungguhnya dalam dirimu ada hak yang harus ditunaikan. Ternyata orang sholat terus sepanjang malam malah ditegur oleh Rasulullah. Tidak ada satu kebaikan dalam sholatmu itu kalau kamu ngantuk, tidurlah. Karena sesungguhnya dalam dirimu, dalam jasadmu, dalam badanmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Masya Allah luar biasa. Tetapi sayang nasihat ini harus dipahami, ini nasihat kepada Hafsah, bukan kepada semua kita. Kalau kamu ngantuk, tidurlah. Sebab kalau ini dikasih di khalifah, maka tidak ada orang sholat. Kita ini sholat kapanpun ngantuk kok. Subuhan ngantuk, isya ngantuk. Kalau kamu ngantuk, tidurlah. Ini nasihat untuk Hafsah khusus. Kenapa? Karena Hafsah sepanjang malam tidak tidur. Sholat melulu. Maka jangan seperti itu. Karena ada kesehatan fisik, ada hak untuk keluarga, ada hak untuk dirimu. Untuk itu doa kita yang senantiasa para Rasulullah ajarkan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad, dan bagaimana sehat di dalam jasad kita, badan kita, fisik kita. Al mu'minu qawiyun ahabbu wa aqrabu ilallah. Orang yang mukmin, yang kuat, yang sehat, yang 4 sehat 5 sempurna itu dia jaga imunitasnya, dia jaga kebersihannya, jaga kesehatannya. Yang senantiasa menjaga olahraganya, imunitasnya, cara makannya, semua pola hidupnya dengan sehat, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah. Lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada jamaah khalifah yang sakit-sakitan. Dari mukmin yang dhaif, dikit-dikit sakit. Maka menjaga kesehatan. Maka anjuran Islam adalah salul afiyah ba'dal yakin. Mintalah sehat kalau kamu sudah punya keyakinan. Maka Rasulullah bukan sekedar rohaniawan. Rasulullah adalah penunggang kuda yang ulung di waktu siang hari, dan Rasulullah seorang rahib di malam hari. Artinya Rasulullah itu juga berkuda. Rasulullah itu gulat. Bayangkan, sekarang Pak Mu aja diajak gulat susahnya luar biasa itu. Orang sebesar itu. Dan berkuda. Kenapa pilihannya kok berkuda? Ini menyangkut kesehatan. Ini mohon maaf, saya sudah dipanggil Zoom berikutnya. Mohon maaf, saya ini double. Ini saya bila-bilain. Saya setiap pagi, mohon maaf, walaupun double Zoom, itu mohon maaf. Ini ada kajian tafsir, setiap Sabtu saya, Sabtu Ahad. Tapi saya bila-bilain juga. Kenapa? Karena kalau bisa 2, kenapa harus tinggalkan? Semuanya ada manfaat. Ya mohon maaf, ini juga ini. Dan di samping memang ini jatahnya Dr. Ali. Mosok saya surah mengantar-ngantar. Mosok pengantar saya ini kalau saya lanjutkan nanti sampai 3 jam nggak selesai. Baik, karena saya harus double Zoom, saya kembalikan kepada Dr. Ali Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan kasih Ustaz Wijayanto sudah menyampaikan wejangannya, dan kita simak kajian dari Dr. Ali Firdaus. Materinya silakan Pak Dokter.
Ya, izin share screen dulu ya. Siap, monggo. Oh iya, waktunya kajian akhir pekan ini leluasa ya Pak Dokter, sampai jam 6.30 nih. Ya, sampai jam 6.30. Silakan. Ya, tapi nanti 15 menit terakhir akan diisi tanya jawab ya, Dok? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Allah muliakan guru-guru saya, Ustadz Wijayanto, Ustadz Aang, dan Ustadz Dedi, juga juga Cempet, ya, para senior, para alim ulama, dan para hadirin sekalian. Saya di sini bukan seorang ustadz ya, tapi seorang dokter yang kebetulan ngebimbing kesehatan haji Khalifah. Nah, karena itu izinkan saya memberikan satu pencerahan ya tentang kesehatan yang nanti dikaitkan dengan syariat Islam sesuai dengan pemahaman saya dan analisa saya. Nanti sebentar ini. Ya, marilah kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan kutipan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 6412 dari Ibnu Abbas yang tadi sudah dibicarakan juga oleh Ustadz Wijayanto. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia terlena atau lupa karenanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dua kondisi ini tidak serta-merta Rasulullah ungkapkan, kecuali di balik sehat dan waktu luang itu ada hal yang amat sangat urgent, amat sangat penting untuk bekal kita hidup di dunia, terlebih nanti di akhirat ya. Jadi sekali lagi, ini kondisi ini sangat penting dan harus diperhatikan. Quote yang kedua saya ambil dari WHO ya. Health is not everything, but without health everything is nothing. Kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya menjadi tidak berarti. Itu banyak benarnya meskipun tidak 100% benar. Dan yang ketiga, saya mencari-cari tentang fikih kesehatan ya, yang cari pembenaran dan sepertinya bisa diterima oleh kita ya. Ini apabila perkara wajib tidak akan sempurna kecuali dengan perkara perantara, maka perkara perantara itu hukumnya pun wajib. Demikian juga apabila salat, puasa, dan zakat tidak jadi sempurna apabila sakit, maka sehat pun hukumnya wajib. Nah, mudah-mudahan ini bisa diterima. Quote itu, kutipan yang tiga itu, saya pikir sebagai dasar kenapa saya menerima ajakan Pak Muh ya, meskipun di sini orang-orang hebat semua ya, para ustadz. Saya hanya berbekal dokter mudah-mudahan, tapi bisa dimaknai oleh semuanya dan dianggap bahwa kesehatan adalah suatu hal yang penting ya. Nah, sekarang kita barulah masuk ke dalam substansinya, yaitu tentang kesehatan. Saya ngambil definisi sehat dari Undang-Undang Kesehatan. Tadi udah dibicarakan juga oleh Pak Ustadz nih, Pak Ustadz Wijayanto. Sehat adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ada 4 komponen di sini ya. Fisik, mental atau jiwa,
spiritual, konsekuensi beragama, dan sosial, tidak lupa ini, yang memungkinkan endingnya nih, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif, baik secara sosial dan ekonomi. Artinya ini diharapkan pada akhirnya bisa produktif, sosial, dan ekonomi. Dan insya Allah ini kalau dihubungkan dengan haji, orang yang produktif, sosial, ekonomi bisa naik haji. Ya, hanya ekonomi saja tanpa produk sosial itu akan merasa terbebani nanti naik hajinya, karena fungsi sosialnya sangat besar sekali pada saat ibadah haji. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi bicara tentang kesehatan, sesungguhnya sekarang sudah berubah cara pemahaman. Jadi sehat untuk produktif baik secara ekonomi maupun secara sosial. Artinya prevention is better than cure. Konsepnya adalah konsep untuk mencegah jangan sampai sakit. Saya amati, saya cermati selama saya jadi dokter ya, dari tahun 1991, ada dua hal yang menyebabkan angka morbiditas dan mortalitas, angka kesakitan dan angka kematian, yaitu dua organ penting ini ya. Pertama, saluran cerna. Ini ada kebetulan ada sahabat saya, Dr. Maman Abdurrahman, beliau spesialis bedah digestif ya. Mungkin nanti ada masukannya, kesehatan saluran cerna. Saluran cerna itu merupakan organ tubuh yang Allah ciptakan demikian hebatnya ya. Kalau kita ukur ya, para ahli ukur mulai dari atas sampai bawah itu luasnya sekitar 1.300 meter persegi. Juga mengandung sekitar 100 juta saraf ya, artinya persarapan tuh aksis antara saluran cerna dengan otak tuh ada, makanya otak suka disebut sebagai saluran cerna disebut sebagai otaknya kedua. Juga di dalam saluran cerna itu mengandung triliunan bakteri, bahkan disebut di dalam satu literatur 1.000 triliun bakteri, terdiri dari bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang tidak menguntungkan, dan ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada tubuh kita. Dan juga qadarullah, subhanallah ya, bahwa di dalam saluran cerna itu sebagian besar, ada yang bilang 65%, 70% tempat berkumpulnya sel imunitas manusia. Jadi kalau itu amruk, kemungkinan dia akan gampang sakit ya. Nah, saya satu-satu aja ya, biar nanti bisa dipahami. Kesehatan saluran cerna itu yang mengancam jiwa manusia, yaitu terjadinya sindroma metabolik, ya, yaitu satu kumpulan gejala yang ditandai dengan obes. Misalnya, obes itu gendut ya, dut, kata jati jantung. Hipertensi, diabetes mellitus atau kencing manis, penyakit jantung, bahkan terjadi serangan jantung, heart attack, dan stroke. Nah, ini perlu dicegah nih, perlu dicegah. Bagaimana pencegahannya? Nah, saya baru mengutip dari beberapa ayat Al-Quran ya, dari surat Abasa ayat 24, surat Al-Baqarah 168, dan juga Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al yanduril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Itu warning dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi ya, termasuk kita. Terus pertanyaan berikutnya, apa yang harus dijaga? Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ar halalan thayyiban. Hai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Bukan hanya halal tapi baik untuk kita. Apakah cukup itu? Ternyata tidak ya. Di dalam surat Al-A'raf 31, waqulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Karena Allah tidak menyukai berlebihan. Akhirnya kalau berlebihan masuklah ke sindroma metabolik tadi. Ya, orang akan tersiksa seumur-umurnya. Nah, bagaimana kita
implementasinya dari tadi ya, yang tadi 3 statement dari Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang saya baca tuh hadis Muslim ya, bahwa saluran cerna atau perut itu adalah sumber penyakit, gudangnya penyakit, dan cara penangannya adalah puasa. Nah, konsep puasa itu ternyata sekarang sudah menjadi tren. Kalau bahasa ilmiahnya intermittent fasting. Kalau menurut ahli gizi atau para peneliti, intermittent fasting itu tidak makan minimal 8 jam. Ya, 8 jam. Nah, ini sudah diteliti berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai 30 tahun oleh ilmuwan dari Jepang, Yoshinori Ohsumi, ya profesor ya. Dia mendapat hadiah Nobel ya, gara-gara dia meneliti tentang puasa. Ada apa dengan puasa? Itu kan menjadi masalah. Statement tadi sudah, dari Rasul juga sudah, ternyata orang-orang yang berpuasa itu sel-selnya juga ikut berpuasa. Sel-sel yang berpuasa itu lebih aktif, ya. Bahkan ada konsep autopagi. Apa itu autopagi ya? Ya, kita dalam tubuh manusia itu kurang lebih sekitar 37, triliun sel yang ada dalam tubuh setiap manusia dewasa. Dan setiap hari 0,75-nya itu gugur, mati ya, dan menjadi sampah-sampah dalam tubuh dan akan menumpuk kalau diemin, jadilah salah satu sindroma metabolik itu. Ya. Jadi kalau 120 hari itu semuanya sudah menjadi baru lagi. Dan ketika dia sel-sel itu mati, yang 0,75% sekitar 300 miliar sel mati. Kalau dia sedang berpuasa, sel-selnya itu lebih aktif dan sistem autopagi berjalan. Autopagi itu memakan sampah-sampah atau sel-sel yang sudah mati dan dia daur ulang. Subhanallah, itulah ternyata rahasianya. Jadi intermittent fasting itu atau puasa itu ibaratkan di dalam tubuh kita ada sapu yang besar sekali ya untuk menyapu bekas-bekas atau sisa-sisa metabolisme dari sel-sel yang 300 miliar setiap hari mati ya. Makanya orang-orang yang berpuasa tuh biasanya tampak awet muda kayak Ustaz Wijayanto. Terus juga penelitiannya lebih harapan hidupnya lebih tinggi ya, lebih jauh. Dan secara zohir kita harus akui ya, ketika bulan puasa rumah sakit kosong biasanya. Poliklinik juga kosong, poli rawat inap juga kosong kecuali dokter anak ya, karena anak-anak tidak puasa tetap aja laku dokter anak. Yang kedua sekarang tentang kesehatan saluran napas, ini juga sama ya. Paru-paru itu merupakan organ tubuh ciptaan Allah yang sangat luar biasa ya. Saluran-saluran napas itu berakhir pada alveolus namanya. Alveolus itu kantong-kantong udara, tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida yang diambil dari atmosfer ini. Ya. Jumlah dari alveolus itu atau jamaknya alveoli itu sekitar 400 juta. Dan satu alveoli itu berdiameter 0,1 sampai 0,2 milimeter. Ya. Kalau dibentangkan itu setengah daripada luas saluran pencernaan, sekitar 650 meter persegi. Ya. Jadi kalau itu tertutup akan terjadi gangguan pertukaran, akhirnya sesak. Apa hubungannya? Nah, ini nanti akan saya bahas di sini. Kesehatan saluran napas itu yang dikhawatirkan terjadi pneumonia. Kalau tadi terjadi sindroma metabolik yang sifatnya kronis ya, lama, sedikit demi sedikit, tapi kalau pneumonia itu sifatnya lebih cepat sekali, akut ya. Seperti kemarin kita mengalami COVID ya. Pneumonia itu diawali dengan infeksi saluran napas bagian atas ya, dari hidung sampai epiglotis ya, faring atau tenggorokan. Infeksi saluran napas bagian atas, kalau daya tahan tubuhnya jelek ya,
dia akan turun ke bawah, akan menutupi alveoli tadi yang namanya itu pneumonia. Ya. Tadinya hanya demam, batuk, kalau udah pneumonia, sesak dan berakhir dengan kematian. Ini juga harus dicegah nih, harus dicegah. Ya, harus dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Saya menganalisa juga ya. Ternyata menurut saya tertib wudu, sholat khusyuk. Karena di dalam tertib wudu dan sholat itu ada istinsak dan istinsar. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyuruh sahabatnya sholat sampai 3 kali, ya, karena kata Rasulullah, engkau belum sholat. Ya, ketika sudah 3 kali, si sahabat bilang, saya ajari saya sholat, ya, karena itulah yang bisa saya lakukan, sholat yang 3 kali yang disebut belum sempurna. Ternyata Rasulullah tidak langsung sholat, Rasulullah mengajarkan tentang wudhu. Ya. Dalam wudhu itu ada mutatokhirin, ada kesehatan, ya, mulai dari mencuci tangan 3 kali, berkumur-kumur 3 kali. Nah, yang paling penting adalah nasal irrigation atau mencuci selaput hidung, lendir hidung dari kotoran dan kuman itu dengan cara istinsak, itu mengisap air wudhu ya sampai ke pangkal hidung dan terasa gitu ya. Biasanya pertama agak siksa, lama-lama akan menikmati dan dikeluarkan secara cepat, itu istinsar. Apakah itu bisa mencegah infeksi saluran napas bagian atas sebelum masuk ke pneumonia? Menurut logika ilmiah saya bisa. Kenapa? Karena untuk terjadinya suatu penyakit harus ada masa inkubasi. Ya. Masa inkubasi itu mulai dari virus nempel ya di dalam mukosa saluran napas bagian atas ya sampai timbulnya gejala itu namanya masa inkubasi. Jadi virus itu nempel dulu, cari dulu tempat menempelannya ya atau afinitasnya atau reseptornya. Semakin banyak reseptor akan semakin jelek itunya gejalanya. Nah, itu tuh saya ambil aja infeksi akibat COVID ya, itu dibilangnya masa inkubasi 2 sampai 14 hari, rata-rata 4 sampai 5 hari, tetapi pernah dilaporkan sampai 1 hari. Kalau seandainya kita berwudu sehari 5 kali aja, ya, yang wajib ya, dan sekali wudu istinsak 3 kali, istinsak 3 kali berarti 15 kali, logika saya menyatakan bahwa virus qadarullah susah untuk menempel pada tubuh kita karena keburu keluar ya, karena tadi ya untuk bisa masa inkubasinya tuh butuh waktu, sedangkan kita berwudu sehari 5 kali. Nah, itu tentang kesehatan fisik ya. Sekarang kita masuk ke kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Nah, ini jiwa itu merupakan komponen dari diri manusia ya, yang sifatnya goib, tidak bisa dilihat ya, tapi dirasakan dan mempunyai ciri khasnya, mempunyai keinginan-keinginan serta mempunyai kecenderungan untuk menentukan pilihan dan pilihan dengan dalam mempengaruhi kehidupan ini, untuk mengarungi kehidupan ini di dunia ini yang dipengaruhi oleh pendengaran, penglihatan, dan hati. Wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan jiwa dengan penyempurnaannya, artinya jiwa pas lahir hanya mendengar, bukan telinganya, tapi fungsi pendengaran, dan pendengarnya itulah kalau menurut saya itu jiwa. Pendengaran, penglihatan, dan hati ya, akan terus berkembang, disempurnakan. Latar kabuna tobakon antobak, kata Allah. Kau akan mengalami perkembangan jiwa seiring dengan bertambahnya waktu. Ya. Nah, jiwa yang sehat itu yang bagaimana? Saya mengutip dari ahli jiwa dari buku-buku ya, bahwa jiwa yang sehat itu adalah pertama ada 4 ya,
sadar akan potensi diri, sadar dia itu siapa. Yang kedua, mampu mengatasi masalah dirinya sendiri atau orang-orang terdekatnya dulu. Ya, lebih bagus, lebih melebar lagi itu masalah-masalah yang lebih banyak lagi, termasuk mungkin kalau dia seorang pejabat lebih banyak lagi. Terus bermanfaat bagi dirinya sendiri ya atau keluarganya, serta berperan dalam lingkungannya. Ini artinya berperan dalam lingkungan itu rata-rata itu ke bawah, jadi itu fungsi sosial itu ya. Karena orang yang tidak punya fungsi sosial itu bisa dianggap masalah kejiwaan meskipun belum gangguan kejiwaan. Ya, terus saya juga bisa menyimpulkan dari yang 4 itu berarti dia seorang yang jiwanya sehat itu mampu bersikap tenang ya. Tidak cemas menghadapi kehidupan ini, apalagi depresi, tidak gampang stres dan panik. Ini sebagai cerita ya. Ada teman sejawat saya ya panikan sekali ya, padahal dia sehat sekali, tapi dia panikan sekali ketika zaman COVID ya. Dia masih bagus, COVID-nya positif, dia nelpon ke sana kemari ya, termasuk juga ke saya ya. Ini qadarullah, dia meninggal, padahal dia belum sesak ya. Nah, satu lagi sebagai bukti pembenaran itu ada teman saya juga ya nelpon ke saya. Li, katanya saya kontak erat nih sama teman saya yang COVID. Yaudah, kata saya diperiksa aja PCR-nya. Udah ada gejala, udah nih saya udah ngerasa sesak, udah ngerasa lemes, udah periksa PCR ya. Udah gitu kamu isolasi mandiri dulu ya. Udah gitu diperiksa, besok harinya dia nelpon lagi, aduh saya tambah lemas, hasilnya mau keluar, ini keluar ternyata negatif. Ya, dia nelpon lagi, ternyata alhamdulillah negatif. Gimana sekarang, masih sesak? Enggak, katanya. Masih lemas? Enggak, mau sepedahan lagi. Nah, itulah bahwa hubungan jiwa dengan daya tahan tubuh itu sangat berkorelasi ya. Jadi jiwa yang sehat itu akan meningkatkan daya tahan tubuh, termasuk juga jiwa yang lemah ya, daya tahan tubuhnya akan amruk dan akan gampang terkena penyakit ya, termasuk penyakit COVID. Bagaimana cara mencegahnya itu ya? Tadi kan konsepnya mencegah. Saya mengambil kesimpulan bahwa mindset tentang diri manusia itu harus dihadirkan dalam diri kita. Pertama, bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dari Al-Infitar ayat 1. Aku telah menciptakan manusia, kemudian aku sempurnakan dan aku jadikan tubuh-tubuhmu organ itu seimbang. Dan juga kata Allah, wala tahinu wala tahjanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Makanya jangan bersikap lemah. Jangan ada kekhawatiran, jangan bersedih hati karena engkau telah ciptakan derajat yang tinggi. Itu kalau menurut saya itu harus selalu dihadirkan pada diri kita supaya ini kesehatan jiwa kita tetap bisa dipertahankan, kita tetap bisa sadar akan potensi diri, kita mampu mengatasi masalah-masalah yang ada pada kita. Karena kalau tidak mau ada masalah ya jangan hidup selalu ada masalah. Yang jadi masalah justru harus bisa menyelesaikan masalah, harus bermanfaat ya orang, dan harus berperan dalam lingkungannya ya. Yang kedua, pencegahannya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman hatinya akan tentram dengan mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Ya. Orang yang beriman hatinya akan tentram dengan mengingat Allah
Sungguh hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan tentram. Tadi kalau tenang, tentram, daya tahan tubuh akan naik. Dan juga dihadirkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bawah adalah ciptaan Allah dalam genggaman Allah. Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan ada di bumi bertasbih kepada Allah. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah. Kata Allah, kalau aku ini dekat dengan hamba, aku ini akan mengabulkan semua doa-doa hamba-hambaku dengan syarat pertama, hanyalah berdoa kepadaku. Itu dalam surat Al-Baqarah 108-70. Hanya berdoa kepadaku. Kedua, tunaikan segala keinginanku. Yang ketiga, perkuat iman. Itu janji Allah ya. Jadi Allah itu dekat, Allah itu akan mengabulkan semua doa ya, dengan syarat hanya berdoa kepadaku, jangan syirik ya. Terus juga tunaikan semua kewajiban-kewajiban kita dengan baik, dengan khusyuk ya. Dan yang ketiga, kuatkan iman. Dan ini kesehatan spiritual yang ketiga ya. Waktunya hampir habis ya. Yang ketiga, sehat spiritual. Ini kalau menurut saya sehat spiritual tuh bagian dari sehat tadi kan, yaitu konsekuen dan konsisten dalam beragama. Ingat bahwa tugas manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Bagaimana caranya? Sudah ada anggaran dasarnya dan sudah ada anggaran rumah tangganya. Anggaran dasarnya itu adalah iman. Iman itu percaya terhadap hal-hal yang gaib ya, yang berdasarkan kepada pendengaran, penglihatan dan hati manusia, sehingga kita secara ilmiah pun kita sesungguhnya harus percaya kepada Zat yang Maha. Saya hadir di sini tidak mungkin dengan sendirinya, pasti ada yang ngajak ya. Saya juga di sini tidak serta-merta lahir, pasti kan ada yang melahirkannya. Begitu, itulah Zat yang Maha itu. Ya. Oleh karena itu rukun iman sebagai anggaran dasar harus kita pegang ya. Iman kepada Allah, iman kepada ciptaan Allah yaitu malaikat yang ada di kanan kiri kita yang mencatat sebagai apa yang kita lakukan ya, baik yang perbuatan baik ataupun jelek ya, sehingga malaikat mengetahui, begitu juga Allah mengetahui ya. Dan percaya kepada Al-Qur'an harus kita baca, kita pelajari, kita pahami, kita implementasikan, dan kalau bisa boleh kita siarkan seperti saya ini ya, meskipun bukan Ustadz. Juga percaya pada Rasul. Ya. Harus percaya meskipun kita tidak pernah lihat ya Rasul, tapi jejak-jejaknya ada. Ya. Bolehnya kita percaya? Ya bolehlah. Seperti kita percaya kita punya jantung. Apakah Anda pernah lihat jantung sendiri? Ya, kalau saya sih tidak pernah lihat, tapi saya pernah dengar jantung sendiri. Kebanyakan kalau bukan dokter mungkin tidak pernah lihat, tidak pernah mendengar, tapi percaya ya percaya. Itulah yang disebut dengan iman. Yang berikutnya percaya kepada yaumil akhir. Ini juga penting ya. Karena tidak ada target ke sana, kita tidak akan kuat imannya ya. Dan percaya pada qada dan qadar. Yang berikutnya adalah anggaran rumah tangga. Nah, kalau tadi anggaran dasar, keimanan dulu yang perkuat, terus diimplementasikan dalam bentuk anggaran dasar, yaitu rukun Islam. Ya. Syahadat ya, sebagai komitmen pada diri sendiri dan juga orang lain. Ya. Terus sholat. Sholat ini merupakan ibadah yang sangat agung ya, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan konon ketika Rasulullah mendapat tugas kewajiban sholat itu, Rasulullah diangkat sampai ke Sidratul Muntaha ya.
dan bertemu dengan Allah meskipun tidak melihat ada hijab, dan Allah menyuruh 50 kali sholat. Meskipun akhirnya 5, artinya bahwa Allah itu menyukai ibadah sholat itu. Ya. Wasjud waqtarib, kalau kau ingin dekat kepadaku, bersujud artinya sholatlah gitu ya. Yang berikutnya puasa. Puasa ini sebagai bentuk empati ya kita kepada orang-orang yang memang sering menahan lapar, dan ternyata puasa itu juga membuat kita sehat ya. Kalau engkau mengetahui ya puasa itu lebih baik bagimu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu statement dari Allah ya. Dan yang berikutnya zakat, ini empati juga kepada yang lain ya. Dan sebagai bentuk untuk mencuci segala harta kita yang kemungkinan tidak halal ya, disucikan dengan itu, dan itu memang hak orang lain. Yang lebih penting adalah bersedekah. Kalau zakat itu memang itu hak orang lain. Dan yang terakhir adalah haji. Haji itu merupakan bentuk kegiatan sosial yang dikaitkan dengan ibadah. Bahkan al-hajja arafatan, haji itu adalah Arafah. Di Arafah itu sebenarnya diam-diam saja. Artinya bisa dikatakan kalau menurut logika sederhana saya bersilaturahim. Ya. Dan itu haji itu Arafah itu bukan tanah haram ya Pak Ustadz. Jadi siapapun boleh ke sana. Tetapi kenapa Allah menyatakan bahwa haji adalah Arafah, padahal ada rukun-rukun haji yang lainnya. Karena itu menurut saya pentingnya kita bersilaturahim, bersosialisasi pada sesama manusia. Nah, yang terakhir yang ini sehat secara sosial. Sehat sosial merupakan kesempurnaan dari sehat fisik yang tadi saya sudah bahas, sehat jiwa dan sehat beragama. Artinya kalau orang antisosial boleh dipertanyakan komitmen dan konsekuen beragamanya. Menurut saya juga sehat sosial adalah akhlak mulia. Akhlak mulia ya, yaitu sikap yang menyenangkan ya, menenangkan, senang bergaul dan mudah akrab, jauh dari sifat-sifat sombong serta tidak suka mempersulit urusan orang lain. Dan ini sifat-sifat ini merupakan sifat orang-orang yang dijauhkan dari api neraka, hayin, layin, qorib, dan sahal. Itu. Dan yang terakhir, sehat sosial atau akhlak mulia itu menurut saya itu intisari dari syariat Islam. Jadi syariat Islam itu adalah silaturahim, dan saling silaturahim itu saling memberikan kebahagiaan. Dan akhlak mulia atau sehat sosial itu bersanding dengan ketakwaan. Menurut Rasulullah yang paling banyak masuk surga itu orang yang bertakwa dan orang yang paling baik akhlaknya. Dan menurut saya juga sehat sosial atau akhlak mulia itu puncak dari keimanan seseorang. Ya, bahkan ada satu hadis ya. Ada seorang perempuan ya Rasulullah, dia malamnya dipakai untuk sholat malam, siangnya dipakai puasa, ibadah 5 waktunya selalu tepat waktu, tidak diragukan lagi sedekahnya, apalagi zakatnya, tetapi dia suka menyakiti orang lain mulutnya, kata Rasulullah, neraka dia. Ya. Artinya akhlak mulia itu adalah ibadah yang agung ya, dan pahalanya besar. Begitu juga kalau akhlaknya jelek ya, dosanya pun bisa tidak terhingga. Jadi ibadah yang agung, yang besar pahalanya. Karena ada juga cerita bahwa seorang perempuan yang hanya sholat 5 waktu saja ya, dia tidak berzakat, hanya puasa bulan Ramadan, hanya bagus pada suaminya, juga pada tetangganya, kata Rasulullah, ialah ahli surga ya. Dan bukanlah Rasulullah juga diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak ya,
Bahkan dalam hadisnya, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain kecuali hanya itu. Pertama ada kata sesungguhnya, ini benar-benar serius. Sesungguhnya aku diutus tidak lain kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mungkin sekian dan demikian. Hatur nuhun, kalau yang baik-baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang banyak yang kurang baiknya baik dari bahasa atau penuturannya itu dari kelemahan saya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak Mu. Siap Pak Dokter. Terima kasih jazakallah khairan katsira, ilmunya luar biasa. Saya suka teringat dengan perkataan ulama kemarin ya, Pak guru saya di Geger Kalong. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaganya. Lalu pertanyaannya bagaimana cara menjaga Allah? Maka menjaga dengan menjalankan segala perintahnya, lalu istiqomah dalam hidayahnya. Baik, Pak Dokter Ali, sebelum pertanyaan saya sampaikan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan informasinya. Kang Dea bisa dibantu? Nah, ini selingan dulu ya Dok. Insya Allah depan ini sangat panjang nih ya waktunya ngobrol-ngobrol. Kopi Morning di Bait Al Hikmah Khalifatul bersama Dr. Ali. Tapi sebelumnya kita simak dulu iklan ini ya Dok ya. Insya Allah Khalifah akan menyelenggarakan umroh di tanggal 9 dan 23 Maret 2022. Segera daftarkan dan telepon para petugas yang sudah ada di kolom chat ya. Insya Allah ini harga umrohnya ya. Mudah-mudahan sehat fisik, sehat jiwanya dan bisa diundang kembali ke Tanah Suci bersama Khalifatur. Dan jangan lupa segera daftarkan buat daftar di haji khusus. Tidak perlu menunggu untuk berumur. Usia 12 tahun sudah bisa mendaftar untuk haji. Dan kita tahu pendaftaran haji reguler masa tunggunya di Jawa Barat itu 21 tahun. Nah, kalau usia 40 saat mendaftar mungkin nanti sudah dipastikan 61 tahun baru bisa berangkat. Itu pun kalau ada usia ya, mudah-mudahan. Tapi solusinya silakan daftar di haji khusus. Haji khusus bersama Khalifah, inilah fasilitasnya. Di Maktab 112 di Arafah dibagi menjadi 3 ruangan. Ini tempat khutbah Arafah dan lengkap ya dengan segala fasilitasnya. Dulu kita belum pernah. Ini Dr. Ali nih di sini nih ya. Dan di Arafah 112 itu ada 3 ruangan. Ini ruangan untuk istirahat jamaah haji laki-laki dan jamaah haji perempuan. Dan ini maktab di 112 di Mina. Untuk beribadah, setiap jamaah mendapatkan tempat yang representatif untuk istirahat. Tetapi untuk tidak menunggu, silakan Bapak Ibu daftar dengan menggunakan visa furoda. Daftar di tahun yang sama, insya Allah jika visa approval berangkat di tahun yang sama. Ini namanya haji menggunakan visa furoda. Hanya perbedaannya sedikit saja, tata cara mendaftar saja. Para petugas dari Khalifatur siap membantu, siap memfasilitasi jika Bapak Ibu sudah siap mendaftar. Tidak usah repot datang ke Khalifah, biarkan para petugas kami yang akan membantu Ibu dan Bapak ya. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email, dan untuk biaya segala macam bisa ditransfer. Baik, itu info tentang iklan di haji dan umrah ya. Segera daftarkan. Mungkin Pak Dokter sudah rindu ya, bisa kongkorongok lagi di sama Ustadz Wijayanto kongkorongok ahli. Kongkorongok ya. Baik, ada beberapa pertanyaan Pak Dokter dari kolom chat fitur. Tapi sebelumnya Pak Ustadz ingin disampaikan? Ya. Sedikit aja. Silakan. Terima kasih Dokter Ali, terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Saya ingin menyapa ada senior saya yang hadir di sini, Pak Dr. Ramdan Panigoro. Hatur nuhun Pak Ramdan, dan saya ikut mendoakan semoga Pak Arifin Panigoro cepat sembuh yang sekarang lagi dirawat di Rumah Sakit Mayo ya. Nanti Pak mohon bantu doakan untuk kesembuhan Pak Arifin Panigoro. Terima kasih Pak Ramdan.
sudah gabung dengan kami di kajian subuh ini. Dan juga begitu banyak para dokter yang saya kenal pagi ini. Mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu. Ini mudah-mudahan bisa terus gabung, bukan hanya karena pematerinya dokter. Ya. Ya. Saya kira itu. Dan saya sekali lagi terima kasih Bu Pet juga yang sudah ikut mengkampanyekan acara kajian subuh ini di beberapa majelis taklim yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rustam. Baik, Pak Dr. Ali, ini ada satu pertanyaan, tapi juga nanti bisa dibantu ya, karena ini ada dua sebetulnya pertanyaan ini. Bantu sama Pak Ustadz Wijayanto. Siap. Ini dari Ibu Yuniarti nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya ada penyakit kista badan biasa, tetapi perutnya seperti obesitas. Saya selalu tidak lepas dari berwudu, membaca tilawah Quran, dan kaki saya ada selulitis. Ini berdoa sudah. Ini usaha apa lagi yang harus saya lakukan? Dan nanti ada dua nih, satu secara fisik, satu secara spiritual. Untuk fisik mungkin Pak Dokter, tapi secara spiritual ini bagiannya Ustadz Wijayanto. Mau siapa dulu? Mau Ustadz Wijayanto atau tentang ikhtiarnya supaya jangan sampai atau mau Pak Dokter Ali dulu? Silakan, Dok. Ya, kalau ada kista biasanya kalau perempuan kistanya di sekitar kandungan ya. Saya sarankan ikhtiarnya berkonsultasi dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi ya. Terus dianalisa apakah itu bisa dilakukan operasi atau tidak usah ya. Bentuk ikhtiarnya yaitu ya. Yang kedua tadi doa itu artinya bukan hanya doa tapi selalu iman diikuti dengan amal soleh ya, dan berikhtiar untuk sehat juga itu menurut saya itu amal soleh yang pahalanya juga besar ya, merupakan ibadah yang agung juga. Kita kadang-kadang merasa bahwa hanya sholat dan baca Quran aja itu yang berpahala, berikhtiar untuk sehat pun menurut saya itu pahalanya besar dan bahkan juga ibadah yang sangat agung. Itu saran saya itu, berobat dulu ya, dan tidak lupa juga berdoa ya, karena kata Allah, aku ini dekat ya, aku akan mengabulkan segala doa ya, dengan syarat tadi ya. Pertama hanya berdoa kepadaku ya, dan ikhtiar. Yang kedua tadi itu berdoa kepadaku, memperkuat iman ya. Itu aja mungkin dari saya. Nah, selanjutnya dari Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz Wijayanto. Nanti setelah ini ada Pak Budi ya yang menyampaikan, sudah angkat tangan nih Pak Budi. Silakan Ustadz. Yang paling penting ikhtiar di dalam kesehatan, di dalam Islam itu ada 3 langkah. 1, kekuatan ilmiah. Kekuatan ilmiah ini bagaimana kita mencari ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadiru sa'ah. Kalau Anda sedang sakit, maka ahlinya adalah kepada dokter, bukan kepada dukun. Maka akan terjadi kehancuran. Jangan sakit dibawa ke Jombang, nanti dikasih air setengah gelas, dicelupi sama batu, celup, jadilah ponari sweat. Ponari. Nyelupi namanya ponari. Jadi kekuatan ilmiah ini cari. Mungkin ahli kesehatan bisa dokter, bisa fisioterapi, bisa tabib, apapun lah. Yang penting bukan kepada salah keyakinan. Yang kedua, kekuatan alamiah. Kekuatan alamiah ini adalah di seluruh alam ini disediakan setiap penyakit ada obatnya. Kalau dia ketemu, cocok, pasti sembuh. Artinya apa? Usaha itu tidak hanya di apotek, bisa dengan herbal, bisa di alam ini. Dengan habatus sauda, dengan madu, dengan apa. Karena memang Allah sediakan setiap penyakit dengan obatnya.
Yang ketiga, jangan lupa kita kekuatan ilahiyah. Kekuatan ilahiyah ini ada kekuatan yang kadang-kadang dokter menganalisis sesuatu, tetapi ada ana urid anta turid wallahu yurid. Jadi di luar analisis ilmiah kita. Nabi Musa alaihissalam dulu ketika pernah sakit, maka lapor kepada Allah, ya Allah, saya sakit, sementara saya ada tugas dakwah. Ya sudah, kamu naik ke Bukit Tursina di Saint Catherine. Kapan-kapan kita pergi ke sana. Jadi plus Mesir ke Aqsa. Sekarang karena Dr. Ali sudah di Aqsa, itu sudah di Baitul Maqdis itu belakangnya itu, ya itu di Kubah Mas. Ya Kubah Mas itu di Aqsa, itu bukan di Depok. Kalau di Depok enggak seperti itu. Nah, jadi nanti ikut Khalifah. Saya jelaskan peristiwa ini. Kalau sama saya ya, kalau enggak sama saya enggak jelaskan. Nah itu nanti di Saint Catherine namanya, di Jabal Musa. Disitulah Nabi Musa suruh makan daun. Daunnya itu daun dari Sajaratu Musa. Setelah makan daun, sembuh. Tapi Nabi Musa lain kali sakit perut lagi, nggak lapor Allah, langsung naik ke Bukit Tursina. Dia makan daunnya, nggak sembuh. Buah-buahnya nggak sembuh. Seakar-akarnya dimakan nggak sembuh. Maka dia langsung berkalam pada Allah langsung, karena Nabi Musa bisa bicara langsung dengan Allah. Ya Allah, kemarin saya itu sakit, makan daun ini sembuh. Ini saya sakit lagi kok makan daun nggak sembuh-sembuh. Seakarnya saya makan nggak sembuh-sembuh. Ya Musa, wa idza maritu fa huwa yasfi. Yang menyembuhkan bukan daun. Yang menyembuhkan bukan asbab-asbab itu, tetapi yang menyembuhkan aku. Allah yang menyembuhkan kita. Seandainya kamu tadi tanya kepada aku, belum tentu saya suruh ke sana. Bisa saya suruh ngurut-ngurut saja sudah selesai. Jadi penyembuh bukan dokter, tapi Allah. Dokter hanya jadi wasilah kita. Nah, membetulkan keyakinan ini jadi penting. Jadi tiga-tiganya kita lakukan. Nah, secara spesifik tentu kaitannya dengan ini kepada ahlinya tadi. Misalnya kalau sakitnya cancer, sakitnya apa, ya kepada ahlinya. Ya. Kalau ke Dr. Ali Firdaus ya sudah bukan masanya, meskipun sekarang ini nggak jelas itu, karena anak saya itu sudah mahasiswa juga masih ke dokter anak. Saya nggak tahu batasnya seperti apa. Dan dokter anaknya senang-senang saja kalau yang datang itu Mahmud Abbas, mama muda, anaknya baru 1. Itu. Yang diperiksa bukan hanya anaknya, sama mamanya aja di banyak. Ya, begitu. Jadi sekali lagi, 3 kekuatan ini harus kita lakukan. Tetap berdoa. Dan dari sakit, Mbak Yuniarti, nanti ada paling tidak 25. Sakit itu adalah istighfar, sakit itu tauhid, sakit itu akhlak, sakit itu nasihat, sakit itu adalah idharu ubudiyah, sakit itu penebus dosa, sakit itu meninggikan derajat di surga, nanti dalam kesempatan Zoom yang lain. Kalau Yuniarti sering ikut saya di banyak Zoom. Ya, itu makna sakit dalam Islam. Begitu. Baik, terima kasih Pak Dr. Ali, Pak Ustadz Dianto. Kita ke penanya dulu nih, langsung. Pak Budianto, Assalamualaikum. Silakan Pak. Silakan Pak Budi, ada yang ditanyakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz Dianto, Pak Dr. Ali, dan semuanya. Ini Dok, saya mau sedikit menyampaikan bahwa beberapa waktu ke belakang itu ada ketidaktenangan atau kegelisahan. Yang utamanya mungkin saya ingin latar belakang dulu. Saya tahun 2018 pernah terkena serangan jantung di Madinah dan dipasang ring di sana sebanyak 2. Kemudian 2 tahun kemudian, tahun 2020, saya terkena COVID dan dirawat di ICU Rumah Sakit Hasan Sadikin. Setelah itu Dok, setiap menjelang sore hari, pikiran, hati seperti tidak tenang. Apa yang dipikirkan nggak tahu gitu Dok. Yang jelas ada perasaan tidak nyaman, tidak tenang sampai saat itu. Dan itu saya itu waktu itu mengatasinya
selain secara pendekatan ya berzikir dan lain sebagainya, kemudian muter-muter aja gitu dok, muter jalan gitu ke sana kemari gitu pakai kendaraan. Nah sampai saat ini itu perasaan itu kadang-kadang sering muncul, dan itu munculnya setelah saya terkena 2 penyakit tersebut di tahun 2018 dan 2020 gitu. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini, saya harus seperti apa? Tapi alhamdulillah sekarang ini tinggal sedikit aja, kadang-kadang muncul dikit gitu dok. Pak Ustadz, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter atau Pak Ustadz Wijayanto. Mana dulu? Bebas. Saya dulu aja, nanti kan yang panjangnya sama Pak Ustadz. Kan tadi saya udah bilang bahwa jiwa itu, hati itu ya hal yang gaib ya, di mana ada kecenderungan untuk memilih. Dan jelas bahwa jiwa itu adalah ciptaan yang maha Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan Allah juga tadi sudah dibilang bahwa orang-orang yang beriman tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Hatinya akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Hanya berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Zikir itu banyak macamnya ya. Termasuk sholat yang khusyuk, yang diawali dengan adab-adab yang baik ya tentang sholat. Tepat waktu, mementas-mentaskan diri kita kalau mau sholat ya. Kalau saya sih biasanya gitu, karena setiap orang pasti akan mengalami masalah. Meskipun secara ilmiah long COVID bisa aja, tetapi saya pikir Dr. Budi bukan long COVID ya. Karena long COVID biasanya lebih ke arah amnesia, pelupa ya. Dan kalau menurut saya nih, pengalaman saya suka baca Al-Quran aja. Kok kenapa ya setelah baca Al-Quran saya menjadi tenang gitu. Ya bukan ujub ya, bukan sombong, bahwa baca Al-Quran harus setiap saat, setiap waktu ya. Paman tabi'ah hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk ya. Petunjuk itu berarti kan dibaca, dipelajari, meskipun satu ayat kalau diamalkan itu lebih baik daripada hanya membaca 30 juz. Ya, maka tidak ada kekhawatiran dalam dirinya ya, dan tidak ada rasa takut ya. Terus tadi hadirkan bahwa semua yang ada di langit yang di bumi itu adalah ciptaan Allah ya. Allah yang memelihara, Allah yang menentukan, termasuk yang menciptakan kita dan membolak-balikan hati kita ya. Jadi perkuat dulu imannya ya. Bukan saya udah kuat iman ya, tapi ini kan berbagi. Terus sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit dan di bumi adalah bertasbih kepada Allah. Kalau kita mendekati Allah ya, apalagi di waktu-waktu tertentu, berkhawat dengan Allah. Malam-malam kita nangis dengan Allah. Saya pikir apa sih yang tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bagi Allah tuh mudah ya untuk membolak-balikan hati manusia. Itu aja mungkin Dr. Budianto ya, mudah-mudahan bisa sedikit membantu ya. Saya bukan mengajari, tetapi ini pengalaman lah ya, pengalaman saya. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz Wijayanto. Ini karena ada banyak dokter-dokter yang lain saling sharing dong. Ini saling ini sayang nih ada banyak dokter-dokter yang lain. Ada dokter ditambahkan yang lain-lain Pak. Mau dulu. Ya, baik. Banyak dokter ini biar. Silakan kalau ada dokter yang lain, ada di sini juga ada nih, ada dokter siapa? Ada dokter Indira, ada dokter Rina, ada dokter Haja Sarifah, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Pak Wijayanto dan semua. Ya. Pengalaman saya dengan bermacam-macam penyakit. Ya itu kan ujian ya, ujian dari Allah kepada kita untuk kuat apa tidak iman kita. Kita pasti akan diuji. Macam-macam penyakitnya yang tidak mungkin akan sembuh dari segi saraf,
dari tumor, dari tiroid, pembengkakan. Ya hilang sendiri hanya dengan sholat malam. Sholat malam, banyak puasa, ngaji, ya pokoknya ibadah dan mendekatkan diri zikir sama Allah. Jadi kalau kita cemas, kecemasan wajar. Misalnya kalau orang-orang yang apalagi wanita ya, mudah banget cemasnya itu. Ada kasus sebelah tetangga saja atau kita pas nengok orang, ternyata orang itu COVID. Tadinya kita tidak tahu, dia bilang dia sakit tifoid misalnya. Setelah itu dikasih tahu, itu positif COVID loh. Ibu bisa kena loh. Nah, itu mungkin juga bisa mencemaskan meskipun kita seorang dokter. Tapi tetap balik lagi prinsipnya, sakit itu datangnya dari Allah. Dan sembuh itu juga izin Allah. Itu saja kuncinya. Jadi kalau kita sudah yakin begitu, yakinlah kita apapun itu, mau pakai herbal, mau pakai obat makan, mau apa-apapun, kalau tidak izin Allah tidak sembuh. Satu contoh, saya makan antibiotik sampai 10 hari bisa tidak sembuh-sembuh. Pasien saya kasih 3 hari sembuh dia. Nah, itu satu contoh aja. Mungkin ujian bagi saya, oh begini susahnya. Kalau orang sakit dengan obat begini, keluhannya begini, kita merasakan sebagai seorang dokter. Jadi intinya balik lagi, keyakinan kepada Allah bahwa kesembuhan dan sakit itu adalah izin Allah. Tidak ada yang lain dari itu. Jadi tidak ada karena apa. Itu kalau kita tanamkan di dalam hati kita sendiri, apapun penyakitnya. Saya punya pasien dulu, Haji. Dirawat di Rumah Sakit Trogerjo, diinfus pakai maltose dan untuk pemacu jantung, karena kan saya sakit jantung. Waktu itu masih keluarga ketua MKGR di Semarang waktu itu. Pada waktu saya konsul dengan dokternya, kan dokternya dokter tua ya, dokter untuk geriatri. Dia malah bilang, kamu bisa baca ini enggak? ECG, dilihatkan saya gambaran jantungnya. Terus saya tanya, dok, kenapa pasiennya dok? Soalnya itu udah sampai di intubasi, jadi pakai bantuan anestesi untuk dia bisa bernafas lagi gitu loh. Jadi anggapan dokter ini pasien ini akan mati sekian lama gitulah kalau katanya gitu. Sehingga suaminya datang ke saya, dok, mbahmu dikira meninggal tanggal sekian, dia mau diajak pulang. Tolong dok, temuin dokternya. Waktu itulah saya nemui dokter itu dan saya lihat ada catatan tentang urinnya. Urinnya masuk, dia diinfus. Misalnya 500 cc, tapi kok keluarnya cuma sedikit. Itu saya lihat di catatan statusnya. Tapi saya tidak enak juga kan nanya sama dokternya. Cuma saya bilang, jadi menurut dokter gimana dok? Dia bilang, kalau Anda suruh pulang, kalau pasiennya mati atau pasiennya sakit lagi tidak boleh ke sini loh, karena itu permintaannya sendiri. Akhirnya saya bilang sama mbahnya, udahlah, tidak usah pulang dulu, biar dirawat di sini dulu aja mbah, berapa hari ini. Setelah 3 hari kemudian dia pulang sendiri pasiennya itu, saya dijemput lagi ke rumah. Pak, mbahmu tidak bisa minum, tidak mau. Akhirnya saya kan mikir, dia pasti perlu infus yang sama dengan dapat di rumah sakit. Saya tahu semua obat-obatnya, dan saya sempat bilang sama suami saya, tolong dibon dulu aja di Karyadi infusnya apa. Nah, akhirnya waktu saya ke rumah beliau itu, saya lihat baru mau saya akan pasang infus, dia ketakutan, takut. Oh, berarti enggak. Saya bilang masih bisa enggak saya suapin minumnya, saya siapin minum dulu pelan-pelan, jadi enggak jadi diinfus karena dia takut. Ternyata sakitnya itu tadi yang macam-macam itu penyebabnya hanya gangguan psikologis. Taunya kenapa? Setiap saya mau pergi ke dinas kesehatan, saya mampir dulu pakai sepeda, saya mampir di rumah beliau, saya ngomong tanya-tanya gitu loh. Nah, kemudian saya pulang kerja, saya periksa lagi tensinya. Obat-obatnya hanya obat-obat puskesmas yang saya berikan. Obat-obat biasa tidak ada obat paten sama sekali. Akhirnya saya tahu karena prosesnya adalah faktor psikologis, saya bilang sama mbahnya, Mbah, sebetulnya Mbah Putri itu sakit karena Bapak tahu, mungkin tidak ada pikiran orang, tidak ada akan yakin loh. Uangnya, dia punya uang, jadi Mbah ini punya istri 2 ya, uangnya masing-masing diberi misalnya 300 juta loh. Nanti didepositokan, nanti dia masing-masing mendapatkan dari hasil uangnya itu. Pada saat itu, beliau ini kan karena tidak punya anak, jadi ada 4 anaknya yang diangkat, yang 1 ada cucu.
Cucu yang anak angkatnya diberi rumah, diberi mobil. Sementara yang cucu ini karena tidak didaftarkan, tidak dicatatkan sebagai anak angkat, jadi dirawat aja sama Mbah itu. Dia juga pengen juga cucunya ini dapat. Akhirnya uangnya yang ditabung ini disuruh belikan untuk mobil, beli mobil cucunya. Serah cucunya ini mahasiswa. Jadi berarti karena uangnya berkurang, dia kan tidak berani minta sama suaminya lagi karena biaya rumah sudah disiapin. Jadi yang untuk keperluan dia sendiri kurang. Nah, itulah saya bilang sama Mbah, tolong Mbah dibantu lagi tambahan duitnya sehingga jadi tidak berpikiran. Dia tetap terapi untuk jiwanya saya berilah terapi jiwaan biasalah seperti dokter mengobatin. Alhamdulillah sembuh. Sembuh, tidak ada sakit lagi, tidak ada meninggal. Akhirnya pada waktu selamatan saya bilang ngaji deh, saya bilang gitu kan, ngaji selamatan. Dokternya saya suruh kasih antar ke rumah dokternya. Bilang kalau Mbah sudah sembuh. Jadi tidak bisa kita memutuskan seorang pasien itu meninggal kapan. Itu jangan sekali-sekali bagi seorang dokter. Tidak boleh meramalkan begitu. Karena kita tidak tahu. Kita aja mungkin besok meninggal atau kapan meninggal. Karena itu urusan Allah. Jadi intinya situ, keyakinan akan sembuh dan akan sakit itu semua izin Allah. Dan ternyata Mbah Kasno itu meninggal duluan daripada istrinya. Bayangin, yang kita kira meninggal istrinya ternyata malah kemudian dia tetap lama lah saya rawat gitu. Jadi pengalaman banyak banget, saya sendiri mengalami banyak faktor-faktor yang tidak mungkin dalam istilah kedokterannya akan terjadi Pak Mu. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Banyak pengalaman. Ya, ini sebetulnya masih banyak dokter yang lain. Ini ada Dokter Rahma yang internis ini agak cocok juga ini. Ada, tapi diwakili Mahbub nih. Kayaknya Dokter Mahbub sambil nyetir nggak bisa ini. Nah, tapi prinsipnya adalah kayaknya memang tidak bisa satu pertemuan Dokter Ali karena ini masalah kesehatan kan masalah yang sangat complicated. Kalau saya mau bahas dari semua aspek luar biasa karena yang penting kita tetap berobat pada ahlinya. Yang kedua tetap jaga zikrullah. Artinya apa? Kedekatan kita pada Allah. Yang tetap melaksanakan kewajiban yang semaksimalnya bisa kita lakukan dan bertawakal. Artinya apa? Bahwa orang sakit itu adalah jalan untuk membuka rahmat. Karena Allah itu untuk mengasih rahmat itu pembukanya adalah dengan sakit. Maka idza akhaballahu qauman ibtalahum, tanda Allah itu cinta kepada hambanya adalah diberinya cobaan, diberinya sakit. Makanya nanti sayang waktunya habis ya. Kalau kita lihat bagaimana orang yang paling mudah diterima doanya, itu adalah bukan sahabat, malah tabi'in. Nabi mengatakan ada seorang dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni. Nanti dicari hadisnya. Uwais Al-Qarni ini kenapa? Nanti Umar, sahabatku, kalau ketemu Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa karena doanya pasti dikabulkan. Maka setiap ada rombongan dari Yaman, seluruh sahabat nyari, mana ini Uwais, mana Uwais. Sampai kepada Umar bin Khattab. Rasulullah sudah meninggal, mencari, ini ada nggak Uwais? Ada Uwais. Di zaman Khalifah Umar baru itu datang. Salah satunya ada, ini karena panjang ya hadisnya, Uwais Al-Qarni ini diberi penyakit dan doanya apa? Ya Allah, sembuhkan kusta saya ini, tapi jangan seluruhnya. Sisakan sedikit, biar saya tetap mendapatkan rahmat-Mu, dekat padamu, tidak lupa untuk berdoa. Dan ingat, di dalam sakit itu, amal tetap dicatat. Inilah pentingnya kita rutin ikut kajian ini. Sehingga nanti kalau kita sakit, Allah tetap ngasih pahala. Padahal kita tidak melakukannya. Artinya begini, Pak Mo, ini yang saya harus ada pengantar ya. Maksudnya intinya gini, kalau orang biasa tahajud, tiba-tiba saat itu dia sakit nggak bisa tahajud, pahala tetap mengalir kok. Enak kan itu. Jadi orang itu biasa umroh, tiap tahun umroh. Pas datang dia nabung umroh, mau umroh kok sakit. Allah tetap, malaikat tetap ini. Yang jadi masalah itu kadang umroh, kadang enggak. Itu. Ya, haji aja karena ikut suami, itu semuanya. Ya semuanya. Suami enggak jadi berangkat, ya berangkat. Ada itu. Itu orang Tasik juga itu hajinya karena suami saja itu karena suaminya tugas dokter akhirnya istrinya ikut gitu ya itu
Ya. Nyindir. Ya, ada yang gitu. Artinya umroh hajinya hanya karena ikut-ikutan. Tetapi istiqomah kita itu yang dinilai. Jadi amal itu tetap dicatat walau dalam keadaan sakit. Dan sakit ini adalah doa-doanya diterima. Nah, maka sikap batin kita ada 3. Pertama, di dalam surat Al-Qasas ayat 59, ini bisa jadi teguran bagi kita. Bisa jadi hukuman kecil terhadap kesalahan-kesalahan kecil. Maka mohon maaf, kita harus banyak istighfar. Yang kedua sebagai ingdar, itu peringatan mungkin kita ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah Allah, kurang jaga kesehatan, kurang jaga itu. Yang lebih penting lagi adalah kita harus pahami ini adalah satu ketentuan dari Allah, jalan ketakwaan, jalan kenabian, karena dulu nabi-nabi juga mengalami sakit. Dulu kalau lihat Nabi Ayub itu luar biasa. Dalam hidupnya itu lebih banyak sakitnya daripada sehatnya. Kita ini sesakit apapun lebih banyak sehatnya loh daripada sakitnya. Itu Al-Baqarah 155. Nah, tapi sayang sudah diingatkan terus waktunya. Jadi saya kalau sudah mau bicara sedetail-detail agak susah. Tapi prinsipnya adalah alhamdulillah Bapak Ibu semuanya dengan adanya kegiatan yang rutinitas ini, kita tetap amal baik, istiqomah dalam kebaikan. Walaupun sakit, kebaikan itu tidak bisa kita lakukan, tetapi amal kita tetap mengalir. Itu indahnya. Allah itu melihat malaikat mencatat sebagaimana kebiasaan kita. Sudah loh, kalau kita tiap pagi itu ikut kajian seperti ini tiap pagi, ikut ya tolong ya, yang sudah gabung jangan hanya karena Dokter Ali aja. Karena begitu Dokter Ali banyak dokter-dokter muncul, yang lain nggak pernah muncul. Padahal kesehatan bukannya fisik, ruhani itu jauh lebih penting gitu semuanya. Ini ikut juga karena ini, terutama yang dari Tasik-Tasik itu, Masya Allah. Ini memaksakan diri karena anggota IDAI daripada nanti dilepaskan dari IDAI. Itu. Makanya sambil operasi aja tetap on. Gitu. Contohnya Dokter Mahbub. Ya, dari sisi ini gabung terus. Kenapa? Karena kebiasaan inilah yang dicatat oleh. Jadi ada. Atau yang disebut dengan takwid, atau yang disebut dengan habit. Habit terhadap kebaikan itu yang dicatat oleh malaikat. Yang jadi masalah kalau kita kadang datang, kadang enggak. Itu malaikat bingung. Ini mau ditulis, tapi kadang join, kadang enggak. Join, enggak. Terus join hanya sekali setahun. Lah malaikat bingung nulisnya. Maka terus jaga istiqomah rutinitas kita. Baik, Ustaz Jaja, terima kasih. Waktu itu. Ya, masih banyak ini. Sebenarnya ada 16 hal yang mau saya sampaikan untuk jawab tadi. Insya Allah di lain waktu ya, di lain waktu. Saya tahu. Nanti ada kajian khusus di Baris. Baik, saya rasa itu ya. Di akhir kajian ini, Bapak Ibu, kita akan berdoa. Ustaz berkenan dipimpin doa, memimpin doa, khususan buat Pak Arifin Panigoro. Untuk Bapak Arif dan juga saudara kita yang punya masalah dalam kesehatan, dan mudah-mudahan Allah jaga kesehatan, keberkahan, dan juga kemanfaatan hidup kita dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mah kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jawatikal kalim ba'dimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar afa innal hisab. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli ismika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Mohon maaf atas semuanya. Ini Masya Allah dengan hadirnya ini mudah-mudahan ini jalan surgawi. Banyak yang gabung pada pagi hari ini. Terutama ini bani-bani Tasik ini. Banyak klan-klan Tasik banyak yang join ini. Masya Allah. Cuman tetap saya ingatkan jangan terlalu banyak pakai bahasa Sundanya daripada dicopot.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Wijanto, Pak Dr. Ali, juga para dokter yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Pak Dr. Ramdan Panigoro. Dan terima kasih Pak Rustam, Kang Dea, serta Ibu Bapak yang lain hadir. Sebelum berakhir kajiannya, jangan lupa besok kajiannya akan diisi oleh Ibu Lia Dinia, psikolog ya. Sarjana psikologi akan membahas sebagai jalan untuk memutus ya, jangan sampai putus layanannya ya. Ini besok kita akan bahas ini. Jangan lupa di hari Minggu Ahad 30 Januari 2022 pukul 5 pagi seperti biasa ada di channel Khalifah. Dan Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, kajian-kajian pagi sebelumnya serta kajian yang tadi insya Allah akan ditayangkan ulang dalam bentuk channel YouTube Khalifah. Jangan lupa di subscribe, di like, dan nyalakan loncengnya ya. Jangan lupa biar ada nanti tayang-tayangan atau kajian-kajian lainnya ya yang ada di Khalifah. Terima kasih. Saya yang bertugas, Kang Dea, mengucapkan beribu terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang hadir di akhir pekan ini di hari Sabtu. Yang bertugas Muhammad Nuh, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.